strategi pertumbuhan dapat dilakukan dengan pengembangan internal atau pengembangan eksternal. Nah, seperti itu. Kalau yang strategi penarikan itu dilakukan melalui penyusutan operasi dengan memotong atau menghilangkan kegiatan yang tidak menguntungkan. Contohnya misalnya kan, perusahaan apa ya? Teman-teman tahu Unilever? Ya, itu MNC yang gede banget kan, dan dia punya banyak banget produknya. Nah, misalnya nih, salah satu produk Unilever, anggaplah misalnya ada snack misalnya, namanya snack enak banget gitu. Tapi ternyata nggak laku nih di pasaran ini. Nah, itu bisa snack itu ditutup atau dijual di tempat yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan strategi penarikan. Nggak dijual lagi gitu. Atau teman-teman misalnya ke 7-Eleven. Kadang kan ada kan beberapa barang yang nggak ada lagi gitu kan. Maksudnya misalnya roti ini. Ada sekian macam roti A, B, C, D, X, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Nah, dari A, B, C, D, E, ternyata yang C itu kurang diminati. Itu dilihat beberapa periode, masih nggak diminati ya sudah dicabut itu. Atau diganti dengan produk yang baru. Seperti itu. Kemudian strategi stabilitas. Ya, contoh strategi stabilitas ini dilakukan dengan mempertahankan situasi saat ini. Nah, itu misalnya organisasi yang tidak mempunyai sumber daya yang cukup atau tidak mempunyai pasar yang masih dapat dimanfaatkan dapat memakai strategi ini. Misalnya si perusahaan ini dia tuh misalnya dia nggak punya pekerja tambahan lagi misalnya untuk nambah produk atau bikin produk baru gitu. Dan dia juga perusahaan ini nggak bisa ngejual ke tempat lain lagi. Jadi, makanya si perusahaan ini mempertahankan status yang ada. Seperti itu. Kemudian masuk ke strategi portfolio bisnis. Titik awal dari strategi portfolio bisnisnya adalah unit bisnis strategik. Unit bisnis strategis ini merupakan divisi yang terpisah dalam suatu organisasi. Jadi, unit tersebut itu punya misi pesaing dan pesaing sendiri gitu. Nah, contoh kalau misalnya di buku gitu kan, GA itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, General Electric. Nah, dia punya produk masing-masing, ada toaster, oven, microwave. Nah, itu masing-masingnya itu dia punya strategi masing-masing seperti itu. Dan dia punya pesaing sendiri-sendiri. Nggak mungkin kan pelanggan toaster bersaingan dengan pelanggannya oven kayak gitu. Jadi mereka punya pasar masing-masing dan punya pesaing masing-masing. Itu yang dimaksud dengan strategi portfolio bisnis di sini. Kemudian masuk ke Matrix Boston Consulting Group. Nah, kalau Matrix ini dikembangkan oleh Boston Consulting Group untuk GA yang General Electric yang tadi kan. Nah, matriks tersebut ini mengelompokkan unit bisnis berdasarkan tingkat pertumbuhan pasarnya, tinggi atau rendah gitu, dan pangsa pasar relatifnya besar atau kecil. Kemudian dianalisis kemampuan unit bisnis dalam menghasilkan kas. Nah, ada 4
macam kelompok dalam matriks tersebut. Teman-teman tolong dibuka bukunya di halaman 3.10. Sorry, 3.46. Halaman 3.46, gambar 3.10. Sudah dibuka? Bukunya halaman 3.46, iya. Nah, saya mau kasih pertanyaan sama teman-teman. Kalau misalnya tingkat pertumbuhan pasarnya tinggi, kemudian pangsa pasarnya relatif rendah, masuk pada kelompok matriks yang mana? Tingkat pertumbuhan pasarnya tinggi, tapi pangsa pasarnya rendah. Itu masuk kelompok matriks yang mana? Mbak Titin Priyanti, coba dilihat bukunya. Saya ulang ya, pertanyaannya, tingkat pertumbuhan pasar tinggi, tapi pangsa pasarnya relatif rendah. Itu di mana letak ininya? Kelompok matriks yang mana dia? Mbak Titin Priyanti, coba dilihat lagi. Saya di mana? Oke. Yang tadi yang jawabnya bintang suka Mbak Sri Handayani. Oke. Jadi teman-teman sudah bisa kan ya membaca tabel seperti ini kan, tabel matrix kayak gini teman-teman sudah bisa baca kan ya. Biasanya cara membaca tabel matrix yang seperti ini itu akan membantu teman-teman di ujian dan membantu teman-teman juga untuk mudah memahami gitu, menghafal jenis-jenis misalnya kalau yang di sini kan contohnya matriks BCG gitu, matriks pengelompokan BCG-nya. Bagaimana
suatu organisasi ini menghasilkan kasnya. Apakah dia jenis tanda tanya kah, bintang kah, sapi perah, kas kah, atau anjing, kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang saya jelaskan sedikit tipe tanda tanya ini berarti biasanya ini tipe perusahaan yang baru apa namanya, baru buka gitu, tipe organisasi yang baru lahir. Nah, tapi biasanya punya prospek yang cukup bagus ke depannya kalau diberi dana asupan atau dana tambahan. Kemudian tipe bintang atau star. Nah, dia sudah melewati tahap tanda tanya. Unit bisnis ini akan masuk ke kelompok bintang. Nah, pada tahap ini, investasi dibutuhkan untuk membangun infrastruktur agar mendukung produk untuk semakin berkembang. Nah, di sini nih, udah mulai nih, cari-cari investasi untuk membangun infrastruktur biar mengembangkan lagi si perusahaan atau organisasinya. Kemudian masuk lagi ke tahap berikutnya, tahap sapi perah atau cash cow. Nah, pada tahap ini biasanya suatu produk akan menurun tingkat pertumbuhannya. Jadi, produk mengalami tahap kedewasaan pada kelompok ini. Tapi biasanya kas yang masuk dihasilkan cukup besar. Karena itu kelompok ini dihasilkan kas yang masuk bersih cukup besar di sini biasanya yang di sapi perah. Kemudian masuk kepada tahap anjing atau dog. Nah, dalam tahap anjing ini biasanya produk sudah mengalami penurunan yang lumayan drastis biasanya, dan yang investasi yang dilakukan pun juga tidak banyak. Nah, ini biasanya perusahaan yang sudah lama berdiri dan udah apa ya, tingkat jenuhnya perusahaannya itu udah pada tingkat jenuh yang tinggi. Seperti itu. Nah, oke. Jadi sudah paham ya, mana yang bintang seperti apa, tanda tanya seperti apa, sapi perah seperti apa, yang pada tingkatan anjing seperti apa. Saya tanya nih, kalau misalnya si perusahaan ini pada level manakah dia? Kalau dia sedang butuh dana untuk membangun infrastruktur, untuk bikin apa namanya, infrastruktur ininya perusahaannya, atau dia mungkin untuk mendukung produknya supaya berkembang, pada level mana dia? Mbak Suharni tolong dibaca. Oh, benar. Mbak Ira Susanti, tolong dibaca bukunya. Ya, pada tahap manakah perusahaan ini kalau dia sedang membutuhkan investasi untuk infrastruktur atau untuk membuat produk baru? Coba Mbak Ira Susanti dibaca lagi bukunya. Saya kasih waktu 1 menit lagi, teman-teman mungkin yang belum menjawab. Ya udah, Mbak Ira Susanti mungkin butuh waktu untuk membaca lagi. Dipastikan ya Mbak Ira Susanti, bedakan mana yang tanda tanya, bintang, sapi perah, anjing.
Level-level itu beda-beda. Baca lagi ya. Kita lanjut dulu. Oh, sudah setengah 11. Kita masih aja di sini. Strategi fungsional. Strategi structure ini kalau misalnya teman-teman bisa baca sendiri deh ya, nggak apa-apa ya. Sudah setengah 11. Strategi fungsional. Untuk strategi fungsional itu teman-teman bisa baca di halaman 3.51. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan kan yang fungsional itu secara fungsi kan, berdasarkan fungsinya pemasaran, keuangan, produksi, sumber daya. Nah, seperti apa strategi-strateginya atau strategi seperti yang bagian mana yang harus ditekankan. Nah, itu bisa teman-teman lihat di tabel 3.8 di halaman 3.51. Sudah nemu tabelnya? Nah, itu contoh-contoh untuk strategi fungsional. Oke. Saya masuk ke strategi mana ya? Strategi dan struktur. Saya masuk strategi dan struktur. Jadi, menurut Sandler, itu organisasi itu melewati 3 tahap perkembangan. Tahap awal ini biasanya dimulai dari struktur unit, fungsional, multidivisi. Ini biasanya baru berdiri nih organisasinya, masih kecil, produknya tunggal, kemudian lokasinya tunggal dengan pengambilan keputusan terpusat pada pendirinya. Kemudian setelah itu tahap berikutnya adalah tahap integrasi vertikal. Jadi si organisasi ini pada tahap integrasi vertikal itu si organisasi masih mempunyai produk aslinya, tapi memperluas cakupannya dengan membeli pemasok bahan mentah dan membeli distributor produknya. Misalnya si organisasi ini misalnya nih ya, organisasi yang menjual susu sapi. Ini kan produk awalnya susu sapi original. Nah, setelah jual udah berapa lama, udah cukup bagus nih bisnis, dia mulai ada pengembangan susu sapi rasa stroberi, susu sapi rasa banana pisang, ada yang susu sapi rasa vanila, susu sapi ada yang rasa coklat. Nah, jadi sudah mulai ada perkembangan produknya. Walaupun produk yang lama tetap nih ya dijalankan. Kemudian pada yang tahap ketiga, itu organisasi kemudian berkembang ke industri yang berbeda dan mendiversifikasikan produknya. Contohnya itu misalnya organisasi misalnya bukan perusahaan yang dulunya dia cuma perusahaan misalnya yang dulunya dia cuma ngejual bergerak di bidang komputer misalnya dulunya. Sekarang dia sudah mulai mengembangkan produknya di bidang seluler, telepon, atau dia sudah mulai mengembangkan produknya di bidang yang lain misalnya printer kayak gitu. Kemudian kita masuk ke model 7S. Kok mati terus? Mbak Santi bangun nggak bisa dengar saya atau gimana? Mungkin internetnya Mbak Santi kurang bagus. Teman-teman yang lain masih bisa dengar saya kan? Oke. Internetnya Mbak Santi coba dicek ya. Yang lain pada baik-baik aja. Mbak Waidah, mungkin internetnya kali. Oke, kita lanjut ya.
Model 7S ini apa-apa aja? Ada strategi, ada structure, ada system, ada superordinate goal, ada skill, staff, and style. Nah, ini model 7S. Model 7S ini dikembangkan oleh Thomas J. Peters and Robert H. Waterman. Jadi, menurut mereka, 7S ini, mereka tuh 7S, semua 7 apa ini ya, bisa dibilang 7 model ini, mereka tuh harus bersinergi semuanya. Nggak bisa hilang satu menurutnya. Karena kalau hilang satu, seperti fungsinya hilang satu. Jadi kehilangan kayak roda mobil gitu kan. Mobil itu kalau misalnya rodanya hilang satu, cuma tinggal 3, nggak bisa jalan kan. Nah, seperti itulah kira-kira kalau misalnya 7S ini hilang satu ininya, S-nya. Ini teman-teman kayak baca sendiri aja, ini kayaknya cukup gampang dipahami. Peranan manajer puncak itu merumuskan strategi, kemudian mengimplementasikan rencana tersebut. Nah, kalau untuk peran manajer puncak ini, CEO ini ada 2 kan, ada merumuskan strategi dan mengimplementasikan rencananya. Nah, apalagi nih, memahami pelaksanaan strategi, ini nggak apa-apa, nggak bisa jelaskan. Nah, yang untuk yang modul 3, sekian dulu. Teman-teman ada pertanyaan untuk yang modul 3? Kalau enggak, saya lanjut ke modul 7. Salah. Modul 7. Aduh, sebentar ya. Saya nambahin ini attachment-nya dulu. Modul 7. Sebentar ya. Lagi mendownload ini. Oke. Udah, modul 7 udah pada baca modul 7-nya? Teman-teman, udah pada baca modul 7?
Modul 7 sudah pada baca. Oke. Nah, baru sedikit. Wah, kalau begini nanti saya kasih tugas tambahan loh. Kalau belum baca. Nah, modul 7 ini kita akan membahas mengenai komunikasi dan motivasi. Nah, untuk modul 7 ini, teman-teman setelah belajar atau membaca modul 7 ini diharapkan dapat menjelaskan beberapa hal seperti 1. Pengertian dan model komunikasi. 2. Memahami hambatan-hambatan untuk mencapai komunikasi yang efektif. 3. Strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. 4. Komunikasi dalam organisasi. 5. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam organisasi. 6. Jaringan informasi dalam organisasi. 7. Beberapa pendekatan dalam motivasi. 8. Teori isi motivasi. 9. Teori proses motivasi. 10. Teori reinforcement. Dan 11. Pendekatan sistem dalam motivasi. Nah, ini adalah 11 poin yang diharapkan teman-teman dapat mengerti, paham setelah belajar modul 7. Sekarang kita lihat ke pengertian komunikasi dulu. Nah, komunikasi itu merupakan proses pengiriman informasi dari satu pihak ke pihak lain. Nah, ada 3 komponen penting dalam mendefinisikan komunikasi. 1. Ada orangnya. 2. Arti informasi yang sama. 3. Ada simbolnya. Nah, misalnya ada orangnya nih. Saya sama teman-teman sekarang lagi berkomunikasi, benar? Nah, orangnya siapa? Ada saya dan ada teman-teman. Kemudian, arti informasi dan simbolnya sama gitu. Maksudnya arti informasi yang sama, teman-teman ngerti kan bahasa yang saya sampaikan ini? Kita sama-sama memakaikan bahasa Indonesia kan? Nah, simbol apa yang saya gunakan di sini? Huruf-huruf, kalimat, kata-kata. Nah, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman saat ini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di monitornya teman-teman, model komunikasi yang paling sederhana itu ada seperti yang di ini teman-teman. Pengiriman, pesan, penerima. Jadi kalau misalnya dicontohkan sekarang saya kan lagi berkomunikasi kan sama teman-teman. Saya menyampaikan, mengirimkan ilmu atau knowledge atau informasi mengenai modul 7 itu kan pesannya kan kepada teman-teman, penerimanya teman-teman. Nah, kalau misalnya, oke, Mbak Jafar Holik ini menyontohkan SMS. Misalnya si X mengirim SMS kepada si Y. Kira-kira menurut teman-teman, ini terlalu gampang, nggak jadi, saya batalkan. Teman-teman sudah pasti paham lah siapa yang ngirim, siapa pesannya apa, penerimanya ada. Siapa gitu kan. Jadi misalnya si X gitu ngirim SMS gitu ke si Y yang pengirimnya ya sudah pasti si X kan. SMS-nya itu isi SMS-nya itu pesannya, penerimanya itu si Y. Nah, itu contohnya. Nah, untuk bagan modul komunikasi itu teman-teman bisa lihat di halaman 7.5 di gambar 7.1.
Nah, di sini ada proses pengirim